Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas latihan-latihan yang sudah Anda kerjakan terkait aspek kimia obat-obat di sistem saraf otonom, baik kolinergik maupun adrenergik. Untuk yang pertama adalah latihan yang terkait obat-obat sistem kolinergik. Ada beberapa pertanyaan, kita lihat pertanyaan pertama, reseptor di ganglion divisi simpatik dan parasimpatik. Jadi harus diingat bahwa kalau di ganglion, maka reseptornya adalah jenis yang nikotinik. Ya. Berikutnya adalah tentang biosintesa asetilkolin. Perubahan serin menjadi kolin dikatalisis oleh enzim. Jadi pada perubahan serin menjadi kolin itu dihilangkan gugus karboksilat. Maka enzimnya adalah serin dekarboksilase. Berikutnya senyawa yang merupakan agonis tak langsung reseptor kolinergik. Kita tahu bahwa agonis tak langsung adalah senyawa yang bekerja menghambat enzim asetilkolin esterase. Jadi jawabnya adalah fisostigmin. Agonis kolinergik tak langsung bekerja pada, tadi sudah ya, bekerja pada enzim kolin esterase. Dia bekerja menghambat enzim kolin esterase sehingga peruraian asetilkolin dihambat. Kemudian obat yang digunakan untuk antidotum keracunan organofosfat tentu saja adalah antagonis kolinergik. Pertanyaan berikutnya terkait obat agonis kolinergik, gitu ya. Agonis kolinergik dengan keuntungan lebih stabil terhadap hidrolisis karena adanya gugus karbamat adalah karbakol, ya, karena dia pada gugus esternya metil diganti dengan amin, jadilah senyawa karbamat. Ya, pada karbakol ini jadilah senyawa karbamat yang lebih stabil terhadap hidrolisis. Berikut ini pertanyaan yang benar mengenai rantai etilen pada desain agonis asetilkolin. Kita tahu bahwa pada rantai etilen ini semua benar ya, kecuali satu. Jadi ini menjamin jarak yang tepat untuk interaksi dengan reseptor betul, perpanjangan rantai akan menurunkan aktivitas betul, perpendekan rantai tidak dibolehkan betul, percabangan rantai hanya memungkinkan untuk substituen metil betul, sehingga yang salah adalah ini. Rantai etilen tidak boleh diganti struktur cincin. Sebetulnya boleh ya, seharusnya boleh karena beberapa analog siklik ya, pada etilennya dibuat analog siklik, ternyata masih punya aktivitas. Berikutnya adalah antagonis kolinergik yang bekerja sebagai agen depolarisasi. Ya, kita tahu suksinilkolin jawabannya ya. Jadi agen depolarisasi itu pada saat pemberian awal dia mempunyai efek agonis, tetapi dia tidak bisa lepas dari reseptornya, tidak cepat lepas dari reseptornya, sehingga kemudian memberikan efek antagonis. Sehingga kemudian dia menghambat depolarisasi. Sehingga disebut agen depolarisasi. Kemudian pertanyaan berikutnya, antagonis kolinergik yang bekerja sebagai senyawa kompetitif pemblok neuromuskuler. Jadi antagonis kolinergik kita tahu ada yang memblok reseptor muskarinik, ada yang memblok neuromuskular. Contoh yang memblok neuromuskular ya, reseptor nikotinik yang ada di sel otot skeletal adalah contohnya pancuronium. Kemudian keuntungan suksinilkolin dibanding dekamethonium. Kalau kita lihat strukturnya, suksinilkolin ini punya gugus ester ya, dia sebetulnya adalah 20 asetilkolin yang digabungkan. Keuntungan dari keberadaan gugus ester ini adalah dia lebih mudah dihidrolisis, sehingga efeknya lebih pendek, durasi kerjanya lebih pendek, sehingga untuk bekerja sebagai masker relaksan dia tidak akan memberikan efek masker relaksan yang terlalu lama. Nah, ini untuk pengantar atau dasar untuk sistem saraf kolinergik. Berikutnya kita lanjutkan latihan untuk sistem saraf adrenergik. Baik, kita lihat.
Sistem saraf adrenergik ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, reaksi perubahan norepinefrin menjadi epinefrin. Ini biosintesis ya, terkait biosintesis. Kita tahu bahwa dari norepinefrin menjadi epinefrin itu terjadi penambahan gugus metil, ya, penambahan gugus metil. Sehingga di sini reaksi yang terjadi adalah reaksi metilasi atau reaksi metabolisme fase 2, di mana terjadi konjugasi atau penggabungan dengan gugus metil. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah perubahan substituen yang ditunjukkan oleh lingkaran berikut memberikan efek. Ini sudah ya, di latihan yang ketiga juga ada. Jadi kalau diganti di sistem katakolnya, di sini misalnya diberikan substituen, gitu ya, di sini dirubah menjadi amida, maka dia punya aktivitas sebagai agonis beta 2. Kemudian berikut ini pernyataan yang benar tentang aktivitas alfa dan beta adrenergik kecuali. Jadi pernyataan nomor 1, gugus OH fenolik penting untuk aktivitas agonis adrenergik, betul. Hilangnya 4-OH memberikan efek alfa agonis, betul. Gugus OH alkohol dapat diganti amin atau hidroksimetil, betul. Kemudian substituen N kalau kecil memberikan efek pada alfa, sehingga yang salah adalah rantai samping 2 karbon bisa dipanjangkan atau dipendekkan tanpa mengubah aktivitas. Justru harus 2 atom C ya, jembatan etilennya harus 2 atom C. Kemudian ini terkait selektivitas. Indeks beta 2 beta 1 meningkat bila dilakukan penggantian pada gugus 3-OH dengan gugus sulfonamid. Jadi untuk meningkatkan selektivitas pada beta 2, kita bisa menjadi pengganti gugus 3-OH dengan beberapa gugus, salah satunya diganti sulfonamid. Sedangkan nanti berbeda lagi desain untuk membuat dia lebih bekerja pada beta 1. Efek bronkokonstriksi ditunjukkan oleh beta 2 antagonis. Jadi kalau beta 2 agonis sebagai bronkodilator, sedangkan beta 2 antagonis sebagai bronkokonstriksi. Efek antagonis beta ya berarti beta blocker, diperoleh bila sistem cincin katikol diganti dengan gugus berikut kecuali. Dengan gugus berikut, nggak pakai kecuali ya. Ini yang betul adalah naftalen. Karena kalau yang lain itu justru membuat menjadi agonis beta. Tapi pada propanolol dia diganti dengan naftalen, kemudian memberikan efek antagonis. Kemudian terkait biosintesis lagi, asam amino yang merupakan bahan awal biosintesis norepinefrin. Ya, jadi beda kalau untuk biosintesis asetilkolin asam aminonya kolin, sedangkan untuk biosintesis norepinefrin asam aminonya adalah tirosin. Berikutnya posisi substituen antagonis beta adrenergik supaya lebih selektif ke beta 1. Kalau ke beta 1 maka posisi substituennya harus para. Ya, kita sudah pelajari kalau di posisi para maka akan ada tambahan interaksi lewat ikatan hidrogen yang terbentuk sehingga kuat aktivitasnya ke beta 1. Berikutnya golongan beta blocker yang dikontraindikasikan untuk penderita asma. Berarti beta blocker yang non-selektif. Dalam hal ini beta blocker yang non-selektif adalah contohnya adalah propanolol. Kemudian senyawa katekol amin yang berperan sebagai hormon dilepaskan oleh kalau dilepaskan oleh sistem saraf maka perannya adalah sebagai neurotransmitter ya. Jadi adrenalin kalau dilepaskan oleh sistem saraf, ujung sistem saraf simpatik, maka dia berperan sebagai neurotransmitter. Sedangkan kalau dia dilepaskan oleh kelenjar, maka dia berperan sebagai hormon. Nah, di sini yang dilepaskan oleh kelenjar medula adrenal adalah adrenalin, yang di situ dia merupakan senyawa katekol amin yang berperan sebagai hormon. Baik, sudah selesai untuk dasar atau pengantar
sistem saraf adrenergik, kita masuk ke latihan berikutnya yang terkait obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Baik, pertanyaan pertama, agonis kolinergik langsung, jadi agonis kolinergik ada langsung, ada tak langsung. Yang langsung adalah yang bekerja pada reseptornya, sehingga dia pasti akan mempunyai kemiripan struktur dengan asetilkolin. Nah, di sini kita lihat dari ketiga struktur ini, maka yang mempunyai kemiripan dengan asetilkolin adalah opsi 1 ya, opsi 1 dan opsi 3. Tetapi dari serta 4 gitu ya. Tapi dari sini yang paling bagus efeknya paling lama tentu saja yang paling stabil terhadap hidrolisis. Nah, yang paling stabil terhadap hidrolisis adalah yang punya dua keuntungan. Jadi keuntungan dari karbomat dan keuntungan dari tambahan metil di rantai samping untuk menghalangi atau mencegah reaksi hidrolisis dari asetilkolin. Kemudian obat yang digunakan untuk antidotum keracunan logam. Kita tahu bahwa keracunan organofosfat. Keracunan organofosfat itu terjadi karena penghambatan enzim asetilkolin esterase secara irreversibel, sehingga jumlah asetilkolinnya meningkat. Sehingga yang harus dilakukan adalah pemberian obat yang memblok reseptornya. Sehingga pasti antagonis di sini. Nah, kalau kita lihat yang berperan sebagai antagonis adalah opsi 4 gitu ya. Opsi 4 ini adalah antagonis kolinergik. Berikutnya obat yang merupakan senyawa depolarisasi dengan durasi kerja pendek. Ingat, depolarisasi itu berarti dia agonis di awal, tapi kemudian dia menduduki reseptor cukup lama sehingga kemudian memberikan efek antagonis. Tapi supaya sesuai dengan soal ini durasi kerja pendek, maka dia harus mudah terhidrolisis. Sehingga dalam opsi ini yang mudah terhidrolisis adalah opsi 2, suksinilkolin ya, karena dia merupakan gugus ester yang mudah terhidrolisis. Kemudian ini tadi sudah ya, kalau ada substituen di OH posisi 3 dan bentuknya amida, maka dia berperan sebagai agonis beta 2. Kemudian senyawa yang aktivitasnya di reseptor beta adrenergik rendah. Kalau di beta rendah, yang kita tahu yang membedakan alfa dan beta reseptor adalah adanya kantong hidrofobik di reseptor beta. Sehingga yang aktivitasnya di beta rendah adalah yang tidak mempunyai substituen besar atau gugus meruah di N. Kalau kita lihat opsi 1 ini ada isobutil, opsi 2 ada isopropil, opsi 3 ada isopropil juga, opsi 4 pada atom N tidak ada substituen. Maka inilah akan lebih aktif pada alfa dan kurang aktivitasnya pada beta. Ya. Baik, demikian pembahasan dari latihan soal yang saya berikan. Jadi UTS nanti materinya adalah materi pendahuluan, kemudian aspek kimia absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, serta aspek kimia obat-obat sistem saraf otonom, baik kolinergik maupun adrenergik. Dan akan ada soal sederhana, jadi soal-soalnya sederhana, seperti tadi hanya ada mungkin 2 opsi, 3 opsi gitu ya. Tetapi Anda harus menjawab dengan cepat gitu ya, karena soal akan meningkat terus level kesulitannya, sehingga semakin tinggi levelnya poinnya akan semakin besar. Sehingga jangan berlama-lama di soal-soal yang dasar gitu ya. Anda harus segera pindah ke soal berikutnya, dan memang tidak akan selesai sama mahasiswa ini. Jadi tidak akan, Anda jangan buang-buang waktu gitu ya. Jadi strategi ujiannya jangan buang-buang waktu. Begitu soal selesai, kerjakan berikutnya dengan cepat supaya Anda segera mencapai level kesulitan yang lebih tinggi yang nilainya akan lebih besar. Ya, silahkan dipelajari materi sebaik-baiknya. Kurang lebih tipe soalnya seperti itu tadi. Saya tanyakan dari hal-hal dasar, kemudian hal-hal yang lebih spesifik, lebih kompleks, sampai ke kebutuhan analisa atau logika gitu ya, sehingga level kesulitannya akan berbeda. Baik, saya tutup penjelasan latihan soal. Terima kasih. Semoga lancar ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.